Assalamualaikum Ibu Cece, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah kabar baik. Ibu Cece ingin berbincang-bincang dengan saya. Apakah ada hal penting yang ingin dibicarakan dan yang mungkin bisa saya bantu Bu Cece? Iya nih Bu Jojor, saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Dengan harapan mudah-mudahan ada ide dari Ibu, mudah-mudahan ada solusi dari Ibu tentang masalah yang saya hadapi. Oh, tentu saja boleh Bu Cece. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Begini Bu Jojor, di dalam kelas saya itu kan ada beberapa orang murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Anak murid saya itu dia mengalami kesulitan dalam menyerap pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan beberapa murid Ibu tersebut kesulitan dalam memahami dan menyerap pembelajaran yang Ibu sampaikan ini? Iya mungkin Bu, kemungkinan sepertinya setelah saya analisis ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan mereka mengalami hal tersebut Bu. Baik Bu, menurut Ibu apa yang menyebabkan dan memungkinkan hal itu terjadi? Iya begini Bu, di antaranya mungkin karena sarapan dari rumah, mungkin juga mereka berangkat ke sekolah itu tanpa sarapan dulu dari rumah, makanya mereka kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, dan juga ada mungkin memang daya serap anak murid saya itu yang kurang. Oh, berarti memang kurang. Oh, begitu ya Bu ya. Sebenarnya seberapa besar harapan Bu Cece terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu Bu, minimal lah untuk usia anak didik saya itu, saya ingin mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan mereka bisa merespon dengan baik apa yang telah saya sampaikan, dan mereka tidak hanya duduk diam, terpaku dan bingung serta tertunduk dengan apa yang saya sampaikan. Terus saya bertanya, mereka hanya geleng-geleng, bukan seperti itu. Nah, saya berharap anak itu bisa merespon apa yang saya sampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Demikian Bu. Iya. Setelah Ibu Cece mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Hal yang pertama yang tadi itu yang saya temukan, anak yang tidak sarapan dari rumah itu, saya akan mengingatkan kepada anak, kepada orang tua tentang pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan saya sampaikan kepada murid tersebut, dan berkomunikasi juga dengan orang tua untuk membiasakan anak-anak untuk sarapan dulu di sekolah, di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Nah, mengimbau orang tua untuk membiasakan kegiatan sarapan itu dari rumah. Terus yang kedua, untuk anak murid saya yang daya serapnya lemah tadi, saya akan mencoba memberikan bimbingan lebih kepada mereka, memberikan pembelajaran lebih kepada mereka, serta melakukan pendekatan lebih kepada anak didik tersebut. Baik Bu Cece, rencana Bu Cece yang sangat bagus, di mana Ibu mengingatkan, bisa saya bayangkan Ibu mengingatkan kepada murid pentingnya sarapan pagi ya Bu ya. Nah, itu udah ide yang bagus Bu. Kalau untuk siswa yang lemah, kan Ibu akan memberikan bimbingan lebih. Itu bagus Bu Cece. Dan menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang ingin Ibu lakukan untuk murid tersebut untuk meningkatkan kemauan belajarnya?
memberikan soal-soal tambahan, memberikan kegiatan-kegiatan latihan tambahan kepada anak didik tersebut, serta bisa membantu membimbing anak tersebut dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Tidak hanya dilepas dia belajar menyelesaikannya begitu saja sendiri, tapi tetap dengan bimbingan yang pantauan dari saya. Ya, bagus sekali. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Kira-kira, Bu? Insya Allah, agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran teman-teman yang lain, saya akan ambil sedikit waktu setelah jam pulang sekolah, Bu. Ya, tepat sekali, Bu, ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian permasalahan yang ingin Ibu terapkan ini? Saya berkeinginan, berharap saya bisa melakukan ini secara kontinu, secara terus-menerus, agar serta konsisten, agar perubahan anak itu terlihat dari waktu ke waktu ke yang lebih baik. Ya, memang itu kontinu terus-menerus ya, Bu, ya, agar selalu ya, Bu, ya. Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu Cece? Tentu saja dalam hal ini kalau di sekolah yaitu teman sejawat dan rekan-rekan guru yang lainnya, kepala sekolah. Nah, kalau di rumah saya akan minta bantuan dari orang tua untuk membimbing anak tersebut. Ya, kita harus libatkan orang tua, kepala sekolah, dan teman sejawat ya, Bu. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Tindak lanjutnya setelah saya menemukan inti dari permasalahan anak saya tadi, menemukan titik dari permasalahan yang dihadapi oleh murid saya tadi, saya akan terus melakukan komunikasi positif dengan orang tua tentunya yang lebih utama. Terus saling menjaga komitmen saya dengan orang tua, serta memberikan bimbingan lebih kepada murid saya yang membutuhkan perhatian lebih, yang membutuhkan pembelajaran lebih, yang akan saya lakukan secara terus-menerus dan kontinu sampai anak itu bisa berubah ke tahap yang lebih baik. Saya rasa ide dari Ibu Cece ini sudah bagus, yaitu selalu melakukan komunikasi ya, Bu Cece. Bisa terbayangkan dengan saya nanti kalau ada komunikasi terus, kemudian tidak putus-putus, pasti ada hubungan yang lebih baik dan peningkatan. Baik, Bu Cece, untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, maka Ibu terus melakukan komunikasi yang baik dengan para orang tua dan menjaga komitmen dengan Ibu memberikan bimbingan lebih kepada murid yang membutuhkan. Betul sekali, Bu. Insya Allah ini akan terus saya lakukan, Bu. Baik, Ibu Cece, sungguh luar biasa perbincangan kita pada kesempatan kali ini ya. Kira-kira adakah hal lain yang ingin kita bahas lagi, Bu Cece? Saya rasa untuk kali ini cukup, Ibu, dan terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Ibu Cece, sampai jumpa lagi. Dan kira-kira kapan ini akan dilakukan? Insya Allah saya akan melakukannya mulai besok pagi, Bu. Nah, dan saya akan tunggu lagi jawaban berikutnya, Bu. Mudah-mudahan berhasil apa yang Bu Cece harapkan. Baik, Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya Ibu bersedia untuk menerima saya kembali berbincang-bincang untuk mencari solusi dan berkomunikasi, minta ide-ide dari Ibu seperti apa saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi, ya, Bu. Iya, Bu Cece, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu Cece. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.
Jojor, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Cece, alhamdulillah kabar baik. Maaf Ibu, tidak seperti biasanya kedatangan Ibu ke sini. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Cece, saya ingin sharing dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya berharap setelah sharing dengan Ibu, saya bisa mendapatkan ide ataupun solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Oh begitu ya Bu. Tentu saja boleh Bu Jojor. Kalau boleh saya tahu ada permasalahan apa Bu? Begini Bu Cece, ada beberapa murid di kelas saya yang minat belajar IPS-nya kurang bergairah gitu. Jadi saya ingin agar siswa saya ini ada punya minat itu lebih meningkat lagi Bu Cece. Oh begitu ya Bu. Kalau selama ini menurut pantauan Ibu, apa penyebab anak itu bersikap seperti itu Bu? Ya diantaranya kalau saya perhatikan mereka ingin diperhatikan, kemudian ada kurang kesadaran mereka untuk merasa bahwa pelajaran IPS itu kurang penting bagi mereka. Sepertinya seperti itu Bu. Setelah Ibu mengetahui kendala di lapangan seperti itu, menurut Ibu kira-kira faktor apa saja menjadi penyebabnya Bu? Kalau saya perhatikan, harapan saya semua murid saya memiliki semangat untuk belajar mata pelajaran IPS. Faktor kalau saya perhatikan mungkin metode belajarnya atau media, tapi saya sudah menyiapkan metode pembelajaran sesuai materinya Bu. Itu ya Bu ya, sudah sesuai dengan materi tapi masih juga seperti itu. Nah sekarang kalau begitu Bu, sebenarnya seberapa besar harapan Bu Jojo terhadap murid tersebut? Harapan saya semua murid saya ini memiliki semangat untuk belajar mata pelajaran IPS itu Bu. Baik Ibu. Baik Bu. Setelah Bu Jojo mengetahui beberapa penyebab dari masalah yang dihadapi tersebut, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan personal kepada murid dengan menanamkan pentingnya belajar IPS bagi mereka. Saya sudah melakukan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan juga sudah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan membuat juga kelompok. Dalam kelompok ini nanti saya akan memberikan kesempatan kepada siswa itu memberikan pendapat masing-masing untuk memancing keaktifan belajar mereka. Jadi secara bergantian mereka akan mempresentasikannya ke depan, menyampaikan supaya timbullah rasa semangatnya belajar gitu dengan metode tadi. Itu sangat baik Ibu. Nah dari rencana-rencana yang sudah Ibu susun itu sudah sangat bagus. Nah dari beberapa rencana itu, menurut Ibu langkah-langkah yang Ibu ambil ini apakah ada peluang yang akan Ibu dapatkan dari hal itu? Saya rasa dengan metode dan cara saya tadi belajar berdiferensiasi, berdiskusi, kemudian ada lagi saya memberi kesempatan juga dalam belajar itu bisa menggunakan internet untuk memudahkan mendapatkan informasi. Peluang saya rasa akan lebih baik Bu, akan menambah minat si anak tadi untuk meningkatkan minat belajar IPS. Itu sudah sangat baik Bu. Itu adalah satu langkah tepat yang sudah Ibu lakukan. Nah sekarang kapan
rencana Ibu akan melakukan pendekatan tersebut kepada murid Ibu? Rencana saya karena memang besok ada pelajaran IPS, saya akan melakukan langkah-langkah ini, Bu Cece. Baik Ibu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Saya akan melakukan secara kontinu. Assalamualaikum Ibu Cece, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar baik. Ibu Cece ingin berbincang-bincang dengan saya. Apakah ada hal penting yang ingin dibicarakan dan yang mungkin bisa saya bantu Bu Cece? Iya nih Bu Jojor, saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Dengan harapan mudah-mudahan ada ide dari Ibu, mudah-mudahan ada solusi dari Ibu tentang masalah yang saya hadapi. Oh, tentu saja boleh Bu Cece. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Begini Bu Jojor, di dalam kelas saya itu kan ada beberapa orang murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Anak murid saya itu dia mengalami kesulitan dalam menyerap pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan beberapa murid Ibu tersebut kesulitan dalam memahami dan menyerap pembelajaran yang Ibu sampaikan ini? Iya mungkin Bu, kemungkinan sepertinya setelah saya analisis ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan mereka mengalami hal tersebut Bu. Baik Bu, menurut Ibu apa yang menyebabkan dan memungkinkan hal itu terjadi? Iya begini Bu, di antaranya mungkin karena sarapan dari rumah, mungkin juga mereka berangkat ke sekolah itu tanpa sarapan dulu dari rumah, makanya mereka kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, dan juga ada mungkin memang daya serap anak murid saya itu yang kurang. Oh, berarti memang kurang. Oh, begitu ya Bu ya. Sebenarnya seberapa besar harapan Bu Cece terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu Bu, minimal lah untuk usia anak didik saya itu, saya ingin mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan mereka bisa merespon dengan baik apa yang telah saya sampaikan, dan mereka tidak hanya duduk diam, terpaku dan bingung serta tertunduk dengan apa yang saya sampaikan. Terus saya bertanya mereka hanya geleng-geleng, bukan seperti itu. Nah, saya berharap anak itu bisa merespon apa yang saya sampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Demikian Bu. Iya. Setelah Ibu Cece mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Hal yang pertama yang tadi itu yang saya temukan, anak yang tidak sarapan dari rumah itu, saya akan mengingatkan kepada anak, kepada orang tua tentang pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan saya sampaikan kepada murid tersebut
juga dengan orang tua untuk membiasakan anak-anak untuk sarapan dulu di sekolah, di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Nah, mengimbau orang tua untuk membiasakan kegiatan sarapan itu dari rumah. Terus yang kedua, untuk anak murid saya yang daya serapnya lemah tadi, saya akan mencoba memberikan bimbingan lebih kepada mereka, memberikan pembelajaran lebih kepada mereka, serta melakukan pendekatan lebih kepada anak didik tersebut. Baik Bu Cece, rencana Bu Cece yang sangat bagus, di mana Ibu mengingatkan, bisa saya bayangkan Ibu mengingatkan kepada murid pentingnya sarapan pagi ya Bu ya. Nah, itu udah ide yang bagus Bu. Kalau untuk siswa yang lemah, kan Ibu akan memberikan bimbingan lebih. Nah, itu bagus Bu Cece. Dan menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang ingin Ibu lakukan untuk murid tersebut untuk meningkatkan kemampuan belajarnya? Untuk murid saya yang memiliki daya serap yang lemah ini tadi, mungkin saya akan lakukan, saya akan bimbing anak tersebut dengan berupa memberikan soal-soal tambahan, memberikan kegiatan-kegiatan latihan tambahan kepada anak didik tersebut, serta bisa membantu membimbing anak tersebut dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Tidak hanya dilepas dia belajar menyelesaikannya begitu saja sendiri, tapi tetap dengan bimbingan dan pantauan dari saya, Bu. Ya, bagus sekali. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Kira-kira Bu? Insya Allah, agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran teman-teman yang lain, saya akan ambil sedikit waktu setelah jam pulang sekolah, Bu. Ya, tepat sekali Bu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian permasalahan yang ingin Ibu terapkan ini? Saya berkeinginan, berharap saya bisa melakukan ini secara kontinu, terus menerus, agar serta konsisten, agar perubahan anak itu terlihat dari waktu ke waktu ke yang lebih baik. Ya, memang itu kontinu terus menerus ya Bu ya, agar selalu ya Bu ya. Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu Cece? Tentu saja dalam hal ini kalau di sekolah, yaitu teman sejawat dan rekan-rekan guru yang lainnya, kepala sekolah. Nah, kalau di rumah, saya akan minta bantuan dari orang tua untuk membimbing anak tersebut. Ya, kita melibatkan orang tua, kepala sekolah dan teman sejawat ya Bu. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Tindak lanjutnya setelah saya menemukan inti dari permasalahan anak saya tadi, menemukan titik dari permasalahan yang dihadapi oleh murid saya tadi, saya akan terus melakukan komunikasi positif dengan orang tua tentunya yang lebih utama, terus saling menjaga komitmen saya dengan orang tua, serta memberikan bimbingan lebih kepada murid saya yang membutuhkan perhatian lebih, yang membutuhkan pembelajaran lebih, yang akan saya lakukan secara terus-menerus dan kontinu sampai anak itu bisa berubah ke tahap yang lebih baik. Saya rasa ide dari Ibu Cece ini sudah bagus, yaitu selalu melakukan komunikasi yang Bu Cece bisa terbayangkan dengan saya nanti kalau ada komunikasi terus, kemudian tidak putus-putus, pasti ada hubungan yang lebih baik dan peningkatan. Baik Bu Cece, untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, maka Ibu terus melakukan komunikasi yang baik dengan para orang tua dan menjaga komitmen dengan Ibu memberikan bimbingan lebih kepada murid yang membutuhkan. Betul sekali Bu, insya Allah ini akan terus saya lakukan, Bu. Baik Ibu Cece, sungguh luar biasa
perbincangan kita pada kesempatan kali ini ya. Kira-kira adakah hal lain yang ingin kita bahas lagi, Bu Cece? Saya rasa untuk kali ini cukup Ibu, dan terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Ya, sama-sama Ibu Cece. Sampai jumpa lagi. Dan kira-kira kapan ini akan dilakukan? Insya Allah saya akan melakukannya mulai besok pagi, Bu. Nah, dan saya akan tunggu lagi jawaban berikutnya, Bu. Mudah-mudahan berhasil apa yang Bu Cece harapkan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Jojo, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Cece, alhamdulillah kabar baik. Maaf Ibu, tidak seperti biasanya kedatangan Ibu ke sini. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Cece, saya ingin sharing dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya berharap setelah sharing dengan Ibu, saya bisa mendapatkan ide ataupun solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Oh begitu ya Bu. Tentu saja boleh Bu Jojor. Kalau boleh saya tahu ada permasalahan apa Bu? Begini Bu Cece, ada beberapa murid di kelas saya yang minat belajar IPS-nya kurang bergairah gitu. Jadi saya ingin agar siswa saya ini ada punya minat itu lebih meningkat lagi Bu Cece. Oh begitu ya Bu. Kalau selama ini menurut pantauan Ibu, apa penyebab anak itu bersikap seperti itu Bu? Ya, diantaranya kalau saya perhatikan, mereka ingin diperhatikan, kemudian ada kurang kesadaran mereka untuk merasa bahwa pelajaran IPS itu kurang penting bagi mereka. Sepertinya seperti itu Bu. Setelah Ibu mengetahui kendala di lapangan seperti itu, menurut Ibu kira-kira faktor apa saja yang menjadi penyebabnya Bu? Kalau saya perhatikan, harapan saya semua murid saya memiliki semangat untuk belajar mata pelajaran IPS. Faktor kalau saya perhatikan mungkin metode belajarnya atau media, tapi saya sudah menyiapkan media, metode pembelajaran sesuai materinya Bu. Iya Bu ya, sudah sesuai dengan materi tapi masih juga seperti itu. Nah, sekarang kalau begitu Bu, sebenarnya seberapa besar harapan Bu Jojo terhadap murid tersebut? Harapan saya semua murid saya ini memiliki semangat untuk belajar mata pelajaran IPS itu Bu. Baik Ibu. Baik Bu. Setelah Bu Jojo mengetahui beberapa penyebab dari masalah yang dihadapi, Bu, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan personal kepada murid dengan menanamkan pentingnya belajar IPS bagi mereka. Saya sudah melakukan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan juga sudah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan membuat juga kelompok. Dalam kelompok ini nanti saya akan memberikan kesempatan kepada siswa itu memberikan pendapat masing-masing untuk memancing keaktifan belajar mereka. Jadi secara bergantian mereka akan mempresentasikannya ke depan, menyampaikan supaya timbullah rasa semangatnya belajar gitu dengan metode tadi. Itu dia sangat baik Ibu. Nah, dari rencana-rencana yang sudah Ibu susun itu udah sangat bagus. Nah, dari beberapa rencana itu
menurut Ibu langkah-langkah yang Ibu ambil ini apakah ada peluang yang akan Ibu dapatkan dari hal itu? Saya rasa dengan metode dan cara saya tadi belajar berapresiasi, berdiskusi, kemudian ada lagi saya memberi kesempatan juga dalam belajar itu bisa menggunakan internet untuk memudahkan mendapatkan informasi. Peluang saya rasa akan lebih baik, Bu. Akan menambah minat si anak tadi untuk meningkatkan minat belajar IPS. Itu sudah sangat baik. Nah, itu adalah satu langkah tepat yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang kapan rencana Ibu akan melakukan pendekatan tersebut kepada murid Ibu? Rencana saya karena memang besok ada pelajaran IPS, saya akan melakukan langkah-langkah ini, Bu Cece. Baik Ibu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Saya akan melakukan secara kontinu. Akan saya lakukan terus, tidak putus-putus dan konsisten sampai ada perubahan pada diri murid ke arah yang lebih baik sampai mereka timbul lagi rasa semangat untuk belajar IPS. Itu rencana saya, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Terus nanti dalam rencana yang akan Ibu lakukan itu siapa saja kira-kira yang akan membantu Ibu dalam mewujudkan komitmen tersebut? Tentu saja juga untuk membantu saya yaitu guru yang sama mata pelajaran dengan saya akan bantu dengan Ibu tersebut. Dan malah saya ada kepingin juga menyampaikan hal ini kepada orang tua untuk menyemangati anaknya gitu. Kepala sekolah juga, baik itu rekan sejawat, agar kami sama-sama bisa membimbing anak murid tersebut agar memiliki sikap menghargai dan menghormati sesama. Kemudian nanti agar pembelajaran ini lebih berjalan dengan baik, Bu Cece. Agar pembelajaran IPS-nya lebih diminati dan bisa berjalan dengan baik. Ya, iya. Tentu untuk mencapai tujuan itu kita butuh tindak lanjut ya Bu ya. Nah, kira-kira tindak lanjut apa ke depannya akan Ibu lakukan? Saya akan terus menanamkan semangat belajar kepada setiap murid-murid saya dan kemudian juga menjalin kolaborasi yang baik antara murid, teman sejawat, juga orang tua. Nah, itu maksud saya, Bu Cece. Dengan kerjasama ini kan bisa kita saling sharing juga, gitu ya, untuk menumbuhkan semangat belajar si anak tadi, agar dia mencintai pelajaran IPS dan bersemangat nanti saat belajar IPS. Baik, kalau anak udah tumbuh rasa semangatnya, tentu mereka akan mudah menyerap pembelajaran yang akan diberikan oleh gurunya ya Bu ya. Iya betul. Oke baik Bu Jojo. Jadi untuk kedepannya Ibu akan menanamkan semangat belajar kepada anak, berkolaborasi dengan orang tua, dengan kepala sekolah dan teman sejawat, dan bisa membangun kesadaran dari diri anak untuk belajar ya Bu ya. Iya Bu. Betul sekali Bu. Insya Allah itu yang akan saya lakukan. Ya, baik sekali. Nah, sebagai guru kita harus selalu bersemangat juga untuk belajar ya Bu ya. Baik Bu Jojo, sungguh luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Pada kali ini kira-kira adakah yang ingin Ibu tanyakan lagi? Apakah ada yang ingin kita perbincangkan lagi? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih atas waktu yang udah Ibu Cece berikan kepada saya. Baik Ibu, sama-sama Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain waktu dengan permasalahan dan berbagi ide, berbagi solusi yang dengan masalah yang berbeda nantinya Ibu ya.